Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Naswa Kusuma, Alfiatul Hasanah, dan Rahayu Indayatika. Dalam pertemuan kali ini kami akan menjelaskan tentang tema kita, yaitu artikel hasil penelitian. Bagaimana cara membuat artikel hasil penelitian? Kemudian apakah yang dimaksud dari artikel penelitian? Artikel penelitian adalah artikel ilmiah yang ditulis dari suatu kegiatan penelitian. Kemudian hasil-hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel untuk kemudian diterbitkan dalam jurnal-jurnal memiliki kelebihan dibandingkan dengan tulisan yang ditulis secara laporan teknis resmi. Kemudian laporan teknis resmi memang dituntut untuk berisi hal-hal yang menyeluruh dan lengkap, sehingga naskahnya cenderung tebal dan direproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas. Dan akibatnya hanya kalangan tertentu saja yang dapat membacanya. Sebaliknya, hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel biasanya dituntut untuk berisi hal-hal yang penting-penting saja. Karena setiap kali terbit, sebuah jurnal memuat beberapa artikel, sehingga ruang yang tersedia untuk sebuah artikel terbatas. Kemudian selanjutnya, adapun cara-cara membuat artikel hasil penelitian dengan baik. Sebagai berikut, yang pertama ada judul. Kemudian yang kedua abstraksi, yang ketiga pengantar masalah, yang keempat metode penelitian, yang kelima subjek penelitian, kemudian yang keenam ada perlengkapan, yang ketujuh prosedur, yang kedelapan hasil penelitian, yang kesembilan diskusi, dan yang terakhir adalah referensi. Baiklah teman-teman, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Rahayu Indayatika. Kepada saudara Rahayu, kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Alfiatul. Hal apa sajakah yang harus diperhatikan dalam membuat artikel penelitian? Untuk membantu arah penulisan artikel, ada beberapa petunjuk berupa rangkaian pertanyaan yang patut diajukan setiap kali kita akan memulai penulisan tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Resno berikut ini. 1. Abstrak. Secara abstraksi, secara teoritis, abstraksi berisi tentang abstraksi dan temuan penelitian yang bersifat konkret yang dituliskan secara singkat. Beberapa pertanyaan yang dapat diajukan sebelum menulis abstraksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa tujuan atau target penelitian ini? Yang kedua, apa metode utama yang digunakan? Yang ketiga, siapakah peserta penelitian ini? Pendahuluan. Yang kedua adalah pendahuluan. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan pada saat memulai penulisan pendahuluan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apa tujuan penelitian ini? Yang kedua, istilah apa saja yang perlu didefinisikan? Yang ketiga, bagaimana cara membangun penelitian ini dari penelitian lain? Yang ketiga ialah hasil. Pertanyaan-pertanyaan sebelum menyusun hasil penelitian adalah sebagai berikut. Apa yang ditemukan? Bagaimana cara menemukan temuan secara terperinci dan hati-hati? Apakah yang hendak saya katakan sudah tepat dan mengena pada sasarannya? Apakah yang sudah ditulis akan jelas bagi pembaca? 4. Diskusi. Rangkaian pertanyaan yang diajukan ketika akan memulai penulisan diskusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana hubungan antara hasil dengan tujuan penelitian? Yang kedua, adakah temuan sampingan yang menarik? Ketiga, apakah temuan ini menyangkut implikasi yang lebih besar? Keempat, seberapa valid temuan ini dan seberapa jauh generalisasinya?
Untuk pembahasan selanjutnya itu ada diskusi. Apakah yang dimaksud dengan diskusi di sini? Jadi diskusi itu dimana dalam bagian artikel tersebut kita mendiskusikan antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya. Jadi apa saja rangkaian pertanyaan yang akan diajukan dalam bagian diskusi? Yang pertama, bagaimana hubungan antara hasil dengan tujuan penelitian tersebut? Adakah temuan sampingan yang menarik? Apakah temuan ini menyangkut implikasi yang lebih besar? Atau seberapa valid temuan ini dan seberapa jauh generalisasinya? Seperti itulah pertanyaan-pertanyaan yang kita sebutkan dalam bagian artikel ini, yaitu di bagian yang keempat, diskusi. Baiklah, setelah pendiskusian hasil dari artikel penelitian, setelah itu apa yang akan kita lakukan? Setelah itu kita akan mempublikasikan artikel ilmiah tersebut. Yang pertama, apa saja manfaat dari publikasi ilmiah? Yang pertama ada berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, daftar publikasi ilmiah di kurikulum vitae sangat membantu dalam pendaftaran studi lanjut. Dan yang ketiga, publikasi ilmiah terutama yang melalui konferensi membantu menambah jaringan keilmuan. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan artikel penelitian dari kelompok 9. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.